Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kemerdekaan adalah anugerah dari Allah. Dan kalau kita juga bebas, merdeka, mengambil keputusan, satu-satunya tujuan yang dimaksud oleh Allah dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan adalah agar kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak bebas, kita tidak bisa mengasihi. Maka Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi satu-satunya tujuan adalah untuk mengasihi. Karena itu Allah tidak pernah akan mengambil kebebasan kita. Dengan resiko apapun, termasuk resiko tidak percaya kepada Allah, termasuk resiko melawan Allah, tetapi tetap kebebasan tidak akan diambil. Mengapa? Karena kalau kebebasan diambil, kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencintai. Tidak ada orang yang mencintai terpaksa. Karena itu dengan resiko apapun, Allah ingin kita tetap bebas supaya bisa membalas cintanya. Satu hal yang penting dari situ adalah Allah sangat mengharapkan cinta kita. Karena Allah tidak bisa memaksa kita mencintainya. Allah tidak bisa membuat kita mencintai Dia. Cinta itu harus diberikan secara ikhlas. Dan itulah yang berarti bagi Allah dari kita. Karena itu Allah sangat mengharapkan cinta kita. Siapakah kita ini?
sampai begitu diharapkan cintanya kepada Allah. Allah tidak mampu satu hal, memaksa kita mencintainya, kecuali kita memberikannya. Begitu memaksa, cinta itu bukan cinta lagi. Maka betapa berartinya kemerdekaan itu. Tetapi kita gunakan untuk membalas cinta Allah dan mencintai sesama, bukan untuk kepentingan egoistik kita. Kalau kita bebas untuk kepentingan kita sendiri, tidak sesuai dengan maksud Allah memberikan kebebasan kepada kita. Di banyak negara, orang ingin bebas, punya hak dan martabat pribadi, fraternite, egalite, ya, kesamaan, liberte, kebebasan. Tetapi kemudian digunakan untuk kepentingan sendiri. Saya yang penting bebas, merdeka, sendiri, sama-sama bermartabat. Lalu tidak mau berelasi. Seolah-olah kalau berelasi itu terpaksa kita kemudian tidak bebas, kehilangan kebebasan. Dan itu benar. Secara masuk akal, secara akal budi, kalau kita berelasi, kita harus berani memberikan kebebasan kita. Yang lucu adalah orang maunya bebas, tidak mau berelasi, tapi tidak mau kesepian. Ya tidak bisa. Karena itu banyak negara-negara yang kemudian orang-orangnya kesepian terutama di masa tua. Karena ketika muda menggarisbawahi kebebasan yang tidak terikat oleh siapapun juga, tapi berarti tidak punya relasi satupun. Dan ketika tua baru merasa tidak punya siapa-siapa. Karena berelasi justru berarti memberikan kebebasan kita, supaya orang lain bisa masuk menjadi bagian hidup kita, dan kita menjadi bagian hidup orang lain, dan pada saat itu kebebasan kita sangat-sangat dikurangi. Karena ada orang yang menjadi bagian hidup kita. Karena itu persis kebebasan justru dimaksudkan untuk itu. Untuk mengasihi. Bahkan untuk mengabdi. Maka di dalam Mazmur ulangannya atau refrennya dikatakan, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Persis itu yang dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan, yaitu untuk mengabdi. Kita bebas untuk, bukan bebas dari. Bebas dari adalah kesepian. Bebas untuk adalah untuk mengabdi dan mencintai kepenuhan hidup. Terutama kalau kita bisa membalas cinta Allah. Karena itulah yang paling berarti, yang sangat diharapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mampu satu hal, memaksa kita mencintai. Kecuali kita memberikan cinta kita, cinta itu bukan cinta lagi. Maka marilah kita mensyukuri kemerdekaan kita, dan kita gunakan cinta kita, kebebasan kita, kemerdekaan kita, untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, mengabdi sesama kita dalam cinta kasih. Amin.